Yang sulit buat kita adalah karena itu hal baru, informasi dan instruksi dari atas itu berubah setiap kali. Hari ini it's okay to do so, tomorrow maybe different gitu. Tapi kan yang kita udah kerjain. Jadi kalau pekerjaan itu kurang benar, ya kasihan si pasien itu kan gitu ya. Lalu yang kedua, kita mendadak dibuat menjadi pandai dalam soal digital. Dokter tuh kan sebenarnya slow learner ya. Dia tuh belajarin kedokterannya cepat. Tapi yang lain-lainnya tuh biasanya enggak. Jadi kali ini langsung Zoom kita belajarin. Prescription bisa dikirim melalui digital. Bisa juga dikirim melalui telepon. Bisa begitu. Psychological impact dari penyakit ini merata. Tidak hanya orang yang terkena penyakit itu. Yang tidak terkena pun itu depres dengan seluruh keadaan. Sebenarnya barangkali bukan karena penyakitnya, tapi karena tindakan-tindakan yang harus dikerjakan untuk membuat kita tuh tidak sakit atau tidak memberi penyakit itu pada orang lain. Takut nanti isolasi, nggak bisa keluar, nggak bisa nemuin ibunya. Kadang-kadang kita sebagai dokter, kita memakai akal budi sendiri untuk tahu bahwa ini orang akan lebih beruntung atau akan lebih baik situasinya kalau kita berikan surat yang mengatakan dia memang perlu untuk bisa melihat ibunya. Itu kan nggak ada teorinya. Keuntungan kami di sini klinik ini memang family clinic, di mana kita 8 dokter di sini. Kita itu tidak ganti-ganti, dokternya itu juga. Jadi pasien yang datang biasanya mamahnya, neneknya, kakeknya, terus anaknya, cucunya gitu. Jadi biasanya begitu. Jadi kita kenal baik si pasien sendiri. Nah, itu membuat lebih mudah kadang-kadang mengambil keputusan yang menguntungkan buat mereka, walaupun hal-hal itu tidak tertulis seharusnya bagaimana. Kan pemerintah cuma bilang peraturannya tidak boleh 5 km. Lalu kalau ada apa-apa silahkan tanya dokternya boleh apa enggak gitu kan. Yang kasihan mereka yang kesepian. Yang kasihan mereka yang punya penyakit lain yang harus diobservasi secara teratur. Misalnya orang ada prostat cancer yang biasanya di surveillance namanya setiap 3 bulan. Nggak ada tuh. 2 tahun itu nggak ada. Nah mereka itu kan takut campur depres gitu. Nah itu di situ kita mengambil jalan yang terbaik aja. Yang menurut kita terbaik. Pasien yang marah nggak keruan. Marah karena menurut saya sih karena dia frustrasi. Karena dia nggak tahu mau bikin apa gitu. Saya sudah disuntik masih kena. Atau misalnya dia bilang, kan saya sakit gitu, masa kamu nggak bisa lihat, masa kamu nggak bisa home visit, ya itu juga susah. Lalu orang-orang yang disable, mereka kan tergantung dari orang lain, orang lain nggak datang, jadi mereka tuh in limbo. Selamat siang. Barangkali dari segi saya, mengatasinya adalah bersyukur bahwa saya masih bisa atau memberikan sesuatu. Kalau saya bandingkan sama orang yang totally di-isolate, pekerjaan di-isolate, nggak ngelihat orang yang tersenyum manis bilang terima kasih dok gitu. Itu untuk saya yang bikin saya tuh rasanya tuh kuat gitu. Karena saya tahu setiap hari saya masuk ke kantor, pikiran saya dan doa saya adalah semoga saya bisa menjadi berkat buat orang yang datang. Dokter di sini nggak ada yang ngambil off sama sekali. Semua kita masuk. Karena kita ngerasa we meant something for somebody else and we do something for them. Tuhan tuh maha besar. Ya, manusia itu terbang ke bulan, ngerjain segala macam. Ya. Satu virus aja yang bikin segitu kecilnya mata pun tidak bisa melihat. Dia tuh bisa shut down the whole lot. Kita selalu merasa we are self-sufficient. We can do things ourselves. Hang on, hati-hati. Yang kedua hikmah yang saya lihat ternyata bukan uang yang penting. Bukan punya mobil, bukan bisa jalan-jalan. Tapi hubungan yang penting. Karena kalau ditanya semua yang diisolasi, bukan karena dia nggak bisa keluar
shopping. Karena dia nggak bisa ketemu temennya, karena dia nggak bisa makan sama ibunya. Artinya dari dulu pun berarti, tapi mengerti apa artinya itu sesudah COVID, saya rasa different, saya rasa berbeda. Melihat ke depan, itu artinya apa? Manusia tuh ada kelemahannya. Manusia tuh tidak tahu semuanya. Apakah hal ini bisa terjadi lagi? Definitely. Dan kalau terjadi, seharusnya pengalaman kita sekarang ini membuat lebih mudah mengatasi persoalannya. Karena kalau ingat, kan macam-macam peraturan pemerintah. Sekarang waktu dievaluasi, yang ini barangkali sebenarnya nggak perlu, yang ini barangkali sebenarnya. Tapi ya memang begitulah kalau orang belajar karena belum pernah. Gitu.